Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selalu kembali kepada Rasulullah sallallahu? Karena beliaulah yang mendapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah. Apa itu qudwah? Panutan, uswah dalam bagaimana kita berinteraksi sehari-hari. Rasulullah qudwah kita, Rasulullah teladan kita. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berada di tengah masyarakat jahiliyah. Apakah Nabi berpangku tangan? Apakah Nabi bersembunyi? Apakah Nabi tidak peduli? Apakah Nabi membiarkan? Apakah Nabi menganggap bahwa itu hal yang lumrah-lumrah saja? Tentu tidak. Dan jawabannya tentu antum sudah dapatkan ketika antum mengkaji sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW merasa tidak nyaman dengan kondisi masyarakat jahiliyah. Rasulullah bertahannud dalam rangka melaporkan, memohon kepada Rabbnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan arahan petunjuk bagaimana menghadapi fenomena tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi diberikan SK untuk berdakwah di tengah kaumnya dengan turunnya surah Al-Alaq dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanyakan pada diri kita. Kita ini sudah belajar sekian tahun. Sudah banyak yang kita pelajari, sudah banyak yang kita hafal. Baik itu ayat maupun hadits Rasulullah. Pertanyaan, apakah ayat-ayat dan hadits Nabi yang begitu banyak kita sudah hafal, kita masukkan dalam memori kita? Apa yang kita sudah amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah orang yang ada di samping kanan kita, tetangga kita, merasakan nyamannya, indahnya, enaknya kita bertetangga? Sebab ada juga orang begitu, bertetangga tapi tidak kenal tetangganya. Sehingga ketika ditanya, di mana rumahnya Pak Ahmad? Dia bilang, maaf saya juga orang baru, saya tidak tahu. Padahal baru 10 tahun. Dia tidak tahu kenapa, karena tidak berinteraksi dia. Dia tidak kenal tetangganya. Apalagi mohon maaf, kalau misalnya tetangganya jarang pergi ke masjid. Pulang tengah malam, pagi belum subuh dia sudah pergi karena jauh tempat tinggalnya. Tidak pernah ketemu. Kalau Jumat, dia barangkali Jumat, kalau itu pun Jumat di kantornya. Jadi tidak saling mengenal. Kemudian kita juga barangkali melihat di sekitar kita ada anak-anak kecil yang habis waktunya setiap hari bermain dan bermain saja. Padahal kita sudah punya piagam dirasah, penahtar nasional, luar biasa. Penahtar nasional sudah bisa dia flight ke sana kemari. Jam terbangnya sudah tinggi, tapi mohon maaf, tetangganya tidak tahu mengaji, dia tidak tersinggung dengan keadaan yang ada.